Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia Mutia Hafid meminta peran aktif masyarakat untuk turut mengantisipasi praktek judi online atau judol dan tidak terkecuali bagi para orang tua serta guru untuk pencegahan bagi kalangan siswa. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan di Madrasah Sanawiyah atau MTS Ibnu Sina, Kabupaten Malang, Sabtu 4 Januari 2025. Tumpang mana? Lembah Tumpang ada yang namanya Lembah Tumpang? Nggak ada. Yang paling jauh yang mana? Di sini paling jauh mana? Oh, mondok. Oh, jadi ada yang datang dari luar kota karena mondok di sini gitu. Udah pernah pulang? Belum sama sekali. Ada yang pulang. Oh, ini ada yang pulang. Baiklah, ini ada yang mau hadiah beneran nggak? Saya mau bagi-bagi hadiah boleh? Oke, pertanyaannya gampang sekali ya, pertanyaannya gampang sekali. Yang bisa nanti angkat tangan, ya, yang bisa nanti angkat tangan, terus kemudian maju, kemudian dijawab. Oke, setuju? Mau yang cowok dulu apa yang cewek dulu? Loh, yang cewek dulu apa yang cowok dulu? Cewek, oke, ladies first ya. Pertanyaannya gampang sekali. Pertanyaannya adalah siapa nama Ibu Menteri yang akan hadir hari ini? Lengkap ya. Ibu Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Yang tahu angkat tangan dong. Siswa kelas berapa? Ayo siswa, ayo. Fatima, sini Pak, ayo Pak. Panggilannya siapa? Panggilannya Fat atau Tima? Oh Fatima. Saya kan nggak tahu ya. Panggilannya Fatima. Fatima, jawabannya adalah tangan dong. Kita kasih hadiahnya. Mana nih hadiahnya? Nah, oke, Fatima sudah berhak mendapatkan hadiah. Oke, sini kita foto dulu sana loh. Nah, ayo sini. Nah, sini loh Fatima. Ya. Orang kamu dapat hadiah kok. Yang pertama, ayo yang kamu berdiri sini, berdiri sini. Ya. Namanya siapa? Loh, saya tahu namamu itu lo siapa yang berubah? Siapa? Sabil. Oke, Bil. Siapa nama Presiden Indonesia yang pertama? Soekarno. Betul? Apa? Ya kan guru betul. Hadiah. Kemalan hadiah. Oke, hadiahnya di sebelah sana. Diambil sama Mas yang brewok itu. Ayo. Kok serem-serem itu lah diambil sana. Ayo. Makasih ya Bil. Ya. Oke ya, yang pinter ya sekolahnya ya. Oke. Hadiahnya kalau dia masih ada kamu. Tangan nih. Ngawur. Apa? Oh, bahasa Indonesia. Oh ya sudah, silakan duduk ya. Satu lagi ya. Bu, mohon maaf, masih untuk siswa dan siswi. Ini sekarang yang siswa atau siswi yang paling cepat ya. Ada berapa provinsi di Indonesia? Ya sini. Ayo. Anda ada yang tahu nih? Ada berapa provinsi yang ada di Indonesia? Kurang. Ayo. Ada berapa? Hah?
30? Oke, sini. Nah. Aslam Gifar. Aslam Gifar. Ayo pegang mic-nya. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan satu persatu, Le. Ayo nih. Ayo, sebutkan minimal 5 aja, ayo jajal 5 provinsi apa saja. Lek gak roh coba. Oh, Pak. Saya disuruh jawab, suruh menyebutkan 5 provinsi yang ada di Indonesia. Apa saja ya Pak? Bentar, Pak Guru. Pak. Loh, ayo, tanyain. Ayo mau dia enggak? Ayo. Ayo, apa? 1. Hah? Aceh. Terus Jawa Timur, Jawa Barat. Hah? Ya, terus. Ya, terus. Lagi 5, berarti sih kurang 33. Lo gak terima kan yang ibu kasih beda-bedaan saya toh Bu? Terserah saya toh. Berapa? Sudah? Sudah? Bener? Jawabannya bener kan? Bener kan? Coba tanya bener arah jawabanmu jajal. Dan bener arah jawabanmu. Madepor ini lagi isi tentang bener arah jawabanmu. Alah. Oke, kita kasih hadiahnya. Oke. Terima kasih. Foto dulu. Adanya kemana ya kalau foto? Yang belakang Bu, maju Bu. Ayo, miring loh nanti ini tendanya. Ayo maju. Di sini yang ulang tahunnya hari ini ada 19, masih lama. Sebenarnya kalau besok itu pasti saya nyanyi lagu, tapi karena masih 1 Januari Pak udah lewat Pak. Saya nyanyi yang pas Pak. Oke, tapi teman-teman ya, kalau sekolah semuanya bawa motor. Ada yang diantar nggak? Ada yang jalan kaki sekolahnya? Ada? Nggak ada, nggak mau sekolah kan? Kalau jalan kaki nggak mau sekolah ya? Mending di rumah ya? Oke. Uang sakunya berapa sih? 10, ada yang 10 juta. Oh. Yang uang sakunya 271. Gak ada ya. Oke, tapi teman-teman terima kasih banyak ya, hari ini sudah luar biasa ya. Tadi persiapannya dari jam berapa? Kalian kaget gak sih ternyata sekolah kalian itu mau dikunjungi sama Ibu Menteri? Kagetnya kayak gimana? Oh my god gitu ya. Genzi kan gitu. Oh my god gitu ya. Ya, tapi senang ya hari ini ya, excited banget ya. Tadi ada yang bangun subuh gitu ya, persiapan buat menjemput Bu Menteri. Ini sebentar lagi Bu Menteri bakal hadir di sini nih. Ya, kira-kira nanti kalau dikasih kesempatan buat ngobrol sama Bu Menteri, teman-teman, khususnya yang cewek-cewek ini pengennya minta apa sih? Ini salah satu inspirasi kita, karena seorang cewek ternyata bisa jadi pemimpin juga ya kan? Ada yang cita-citanya jadi menteri di sini. Ayo, ada yang jadi menteri? Hah? Enggak jadi, enggak serius. Ada yang mau pengen jadi menteri? Pengen jadi apa? Ibu rumah tangga. Pengen jadi ibu rumah tangga ya. Tapi luar biasa ya, karena ternyata emansipasi wanita tuh sekarang juga sudah terbukti gitu. Ternyata banyak wanita-wanita hebat di luar sana yang sekarang itu juga mampu dan bisa untuk memimpin. Salah satunya adalah Ibu Mutia. Ya kan? Oke. Ini yang cita-citanya jadi presiden ada nggak? Jangan saya aja. Serius ini. Terus cita-citanya kalian mau jadi apa? TikToker? Kenapa? Susah FYP ya. FYP mulu Pak. Tapi kalau dapat PR dari sekolah tuh sering dikerjain nggak? Hah? Nggak dikerjain? Pak, jadi kalau pas pelajaran IPA itu doa kalian adalah semoga jam kosong gitu ya. Jadi teman-teman
Ya. Oke, sebentar lagi Ibu Menteri akan hadir di tengah-tengah kita yang pasti Bapak Ibu semuanya. Sambil menunggu nanti saya juga ingatkan untuk ini kita kasih sambutan yang luar biasa. Kita bikin Ibu Menteri itu terpesona. Nah, ya kan yang biasa TikTokan. Ya, pokoknya kita bikin terpesona dengan semangat kita, dengan antusias kita seperti itu. Tapi hari ini kan memang temanya adalah kampanye anti judol dan pinjol ilegal dan peninjauan akses internet bakti. Emang ada yang tahu pinjol itu apa, Bu? Yang ibu-ibu nggak tahu, yang anaknya pada tahu nih. Pinjaman online, memang udah bisa. Kedatangan Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia Mutia Hafid disambut meriah oleh para siswa, orang tua dan guru Madrasah Sanawiyah Ibnu Sina dengan mengalungkan bunga oleh siswa MTS Ibnu Sina dan tarian khas Kabupaten Malang. Desa Kidal ini baru pertama kali. Kenapa memilih Desa Kidal? Kegiatan ini merupakan salah satu dari serangkaian agenda Kementerian Komdiki untuk mensosialisasikan digitalisasi. Sosialisasi ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan akses internet secara merata di seluruh Indonesia. Mutia Hafid ingin akses internet yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk hal yang positif dan tidak digunakan untuk hal negatif, salah satunya aktivitas judi online. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki juga terus berpatroli terhadap situs-situs internet yang negatif termasuk judi online. Seperti itu, Bu. Berarti kan nantinya bakal ada banyak sekali masukan dari teman-teman kita yang ada di sini juga. Mungkin Ibu juga ingin meninjau juga, mungkin Ibu juga ingin sekaligus langsung berkomunikasi dengan mereka. Untuk itu mungkin Ibu bisa langsung berkomunikasi seperti itu, Bu. Baik, kami persilahkan untuk yang terhormat Ibu Menteri untuk bisa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sudah disambut dengan hangat di Madrasah MTS Ibnu Sina. Terima kasih Pak Ketua Yayasan yang sudah menyambut. Terima kasih Pak Sekda yang sudah menyambut. Kami mungkin kenalkan. Terima kasih Ibu perwakilan dari Provinsi Jawa Timur yang juga sudah menyambut. Kami kenalkan dari lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang hadir mendampingi saya hari ini. Ada Ibu Dirut Bakti, Ibu Fadilah, orangnya yang ini.
MTS Ibnu Sina ini. Kemudian di samping Ibu Fadilah ada Pak Sesjen Aptika, Bapak Nyoman yang juga sudah hadir. Kalau Pak Nyoman tugasnya bukan di infrastrukturnya, tapi di seperti ini kampanye anti judi online, literasi digital, kampanye anti judi online dan juga anti pinjaman ilegal. Karena pinjaman ilegal ini juga banyak mengenai guru-guru dan juga anak-anak pelajar. Kemudian ada Pak Direktur Sumber Daya, Pak Tri Haryanto, mana Pak Tri juga sudah hadir. Kami terima kasih kepada seluruh jajaran, baik itu Pemprov, Pemkab, kemudian Dinas Kominfo yang hadir, Pak Kapolsek dari TNI, Pak Dan Ramil, Kepala Desa, Ketua Yayasan, Pak Ahmad Ramli yang sudah hadir, terima kasih sekali. Salam kenal adik-adik semua, Bapak Ibu, guru yang sudah hadir. Kami memang belum. Dalam kesempatan ini, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersatu padu, mengawasi dan mencegah judi online termasuk para siswa di sekolah. Sesuai data di Kementerian Komdiki pada tahun 2024, terdapat sekitar 5.400 lembaga di Indonesia yang mendapat intervensi dari pemerintah pusat terkait penyediaan akses internet. Salah satunya adalah MTS Ibnu Sina di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, di mana program tersebut memang ditujukan ke daerah yang masih kesulitan mendapatkan akses jaringan internet. Manual, jadi secara online ini, kita dialog aja secara online ini baru ya Pak Ketua Yayasan. Jadi sekarang ujiannya sudah bisa online, belajarnya, internetnya dipakai apa aja di sini Pak? Dipakai cari literasi. Cari literasinya, literasi apa? Ya, tentang mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajarannya. Bapak suka meriksa enggak? Ini kira-kira internet di sini dipakai enggak? Yang hal-hal yang tidak bagus tidak? Misalnya ada yang pakai untuk judi online, karena katanya ada anak-anak di bawah usia 10 tahun juga. Kemudian pinjaman ilegal, mohon maaf, pornografi dan lain-lain dikawal tidak oleh yayasan juga supaya dipakainya internetnya untuk hal yang positif. Siap. Selalu kami adakan pengecekan secara berkala untuk isi HP-nya siswa. Betul adik-adik? Betul? Apalagi Pak yang dilakukan untuk memberi literasi supaya konten internet yang dibuka oleh para pelajar ini yang positif? Ya, di antaranya tentang informasi yang kekinian gitu ya. Ternyata anak-anak ini karena pegang HP itu kan juga mengikuti. Jadi kami men-sharingnya bagaimana ini positif, ini negatif. Kalau dari adik-adik ada yang mau sampaikan tidak dengan adanya internet melalui bakti yang dipasang melalui VISAT, ada satelit kecil di sini yang dipasang sehingga adik-adik bisa terkoneksi dengan internet. Bagaimana pemanfaatan internetnya? Mungkin ada yang sharing, ada yang ingin menyampaikan dari adik-adik semua. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bertanya atau cerita, biasa menggunakan internetnya untuk apa setelah dipasang internet di sini? Ya, bertanya. Ya, siapa? Ayo angkat tangan, Angkat tangan. Oh, di sini. Ayo, mungkin mau cerita. Masih malu. Nanti ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya. Ayo, ada hadiahnya loh. Ayo. Siapa? Ayo. Sebut nama. Cerita aja, Ya. cerita aja. Nah, Ya. Sebut nama dulu. silakan. Dalam kesempatan ini juga diadakan dialog dengan siswa dan pemberian penghargaan kepada guru MTS Ibnu Sina. Saya kelas 8. Izinkan saya untuk bertanya, apakah sama bahayanya antara judi online dan judi offline? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu kan pakai internet itu ya, lagi buka apa itu? Pertanyaan di beta. Saya kelas 9, izinkan saya bertanya.
bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk menasihati orang-orang yang sudah terlanjur bermain judi online. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nuzulul Fitria. Izinkan saya bertanya. Izinkan saya bercerita. Dulu Bunda, sebelum ada akses internet di tempat ini, khususnya di tempat saya itu kalau bahasa kita angel sinyal. Jadi kartu apapun tidak bisa. Walaupun bisa, majanya di jendela. Jadi berjam-jam kita di jendela cari sinyal gitu. Kalau nggak gitu kita ke bawah, ke area kota, baru kita dapat sinyal. Jadi untuk info akses internet itu kita sangat tertinggal. Jadi sekarang dengan adanya internet seperti ini, alhamdulillah kami Bapak Ibu guru khususnya yang di sekolah dapat mengakses info-info dengan cepat. Anak-anak pun juga insya Allah seperti itu, sangat bermanfaat. Tentang internet dulu ya, untuk sinyal ya. Ini salah satu madrasah yang diberikan pendampingan atau dukungan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dari sekitar 5.400 se-Indonesia untuk tahun 2024. Jadi ada 5.400 kurang lebih madrasah ataupun juga tempat-tempat pesantren, tempat ibadah yang memang kita bantu untuk memberikan akses internet. Jadi khusus untuk daerah-daerah yang tidak atau sinyalnya sangat angel seperti tadi kata Ibu Nuzul. Jadi ini bentuk konektivitas yang kita yakini sesuai undang-undang informasi adalah hak asasi. Jadi informasi itu kalau di Undang-Undang Dasar perubahan kedua itu merupakan hak asasi manusia. Presiden Prabowo juga selalu menekankan prinsip-prinsip keadilan. Kami memang belum bisa membuat 100% seluruh Indonesia terkoneksi. Masih saja ada sinyal-sinyal yang memang di beberapa daerah itu belum dapat terkoneksi. Namun demikian ini upaya kami bersama-sama. Saya didukung betul oleh Ibu Dewi Bakti yang memasang di banyak titik, termasuk di Papua, Pak Ketua Yayasan. Kita baru untuk BTS-nya itu kita baru memasang tahun ini saja ya 118 supaya saudara-saudari kita di Indonesia Timur juga bisa terkoneksi dengan baik. Nah tentu setelah terkoneksi kami juga punya kewajiban moral lainnya, yaitu kalau internetnya sudah masuk ke desa Kidal ini harus digunakan untuk hal yang baik. Jangan pemerintah membantu membangun atau memberikan akses lalu digunakan untuk hal-hal yang buruk. Jadi ibaratnya memberi warga ini bukan kebaikan malah keburukan. Nah itu yang kami titip kepada pemerintah baik itu kabupaten atau kota maupun provinsi untuk juga mengawal dari dekat, karena pemerintahan terdekat adalah dalam hal ini Pemkab Malang, kemudian juga Bapak sebagai ketua yayasan yang mengawasi bagaimana penggunaan internet ini bisa digunakan untuk pemanfaatan, bukan untuk hal-hal mudarat. Tadi ditanyakan oleh adinda kita apa bedanya judi online dengan judi offline. Apakah sama buruknya? Sama buruknya. Ya, namanya judi gak bikin orang kaya, sudah pasti tidak akan buat orang jadi kaya. Tapi nanti kalau dalil-dalilnya ini di sini banyak ustadz-ustadz yang lebih paham dari saya untuk menjelaskan. Tapi pada dasarnya kalau judi offline, orang itu harus sembunyi-sembunyi dulu. Kalau judi online itu kadang-kadang dengan akses internet di rumah, di kamar, itu tanpa diketahui orang lain, kita bisa akses. Ini yang bahaya. Jadi kalau orang tuanya juga kita titip pesan kepada orang tua, karena meskipun pendekatan solusi teknologi dilakukan oleh Kementerian Komunikasi, tapi tetap pengawasannya ada di rumah-rumah. Kita blokir situsnya, nanti muncul lagi, bisa saja. Makanya pendekatan teknologi, pemblokiran itu harus dibarengi oleh pengawasan orang tua di rumah ataupun guru-gurunya.
ya. Mengatur waktu anak-anaknya kapan menggunakan internet, kapan tidak. Apa saja yang dibuka itu harus selalu dikomunikasikan. Sekali lagi, internet itu bermata dua seperti pisau, bermata dua. Bisa baik, bisa negatif. Tapi saya yakin kalau MTS Ibnu Sina ini insya Allah untuk kebaik, betul? Supaya Bu Nuzulul gak lagi harus ke jendela ya, ke jendela cari sinyal. Ya, atau ada yang keluar ke kota dulu untuk cari sinyal, karena ke depan pendidikan kita juga akan banyak menggunakan digital. Sekarang juga ujian sudah melalui digital. Mungkin saya akan minta kepada yang kedua, nanti Ibu Indah mungkin bisa tambahkan bagaimana caranya kalau sudah kita menasehati, ini anak-anak yang menasehati loh Pak, menasehati orang yang terpapar judi online. Mungkin Ibu Indah juga nanti bisa menambahkan di situ, sekaligus mungkin menjelaskan apa saja program-program yang sudah dilakukan oleh Bakti di daerah-daerah lain juga, tapi terkhusus juga untuk di Kabupaten Malang ini dan Jawa Timur. Persilakan Ibu Indah. Dikatakan oleh Komdigi bahwa akses internet yang bermanfaat untuk infrastruktur dasar, terutama pendidikan dan layanan kesehatan, itu betul-betul bisa dirasakan di masyarakat sini. Memang awalnya kami agak pesimis karena ini kan Kabupaten Malang. Kami kira pasti ada akses internet yang cukup baik di sini. Tapi ternyata ketika tim melakukan survei sebelum pembangunan, ya persis yang disampaikan oleh Ibu Nuzulul, saat itu bersinyal sangat buruk. Dan kemudian memang anak-anak didik ini tidak bisa melakukan aktivitas secara online untuk pendidikan. Saya sangat bangga kepada Ananda Sultan yang mau menasehati temannya yang sudah, atau orang dewasa atau temannya yang sudah kadung main judi online. Ananda Sultan bisa melihat bahwa Ibu Menteri melalui banyak media sosial, kemudian melalui media-media online, itu bisa memberikan kasus-kasus di mana judi online ini ternyata betul-betul membuat satu keluarga itu mengalami keburukan-keburukan, bahkan ada yang sampai dipukul, ada yang sampai karena kecanduan. Yang kita semua hal yang ada, semua karena ini adalah dunia pendidikan, kita tahu dalam Islam kita tidak boleh mengalami suatu kecanduan, termasuk misalnya judi online itu mengakibatkan kecanduan. Tadi Ibu Menteri sudah sampaikan, menangnya cuma satu kali karena secara algoritma itu dibuat menang satu kali, sehingga seakan-akan kita bisa kaya gara-gara judi online. Menurut adik-adik, bisa nggak kita kaya karena judi online? Tidak bisa. Jadi satu kali kemudian kita kecanduan, senang. Ternyata berikutnya kemudian kita mengalami kekalahan-kekalahan yang luar biasa. Nah, Sultan, untuk akses internet yang diberikan Komdigi ini, Bu Menteri, bisa kami sampaikan bahwa di IP hub-nya, di gateway-nya itu sudah kita filter. Sudah kita lakukan filter, sehingga situs-situs judi online, pornografi anak, dan juga hal-hal yang memang secara regulasi dilarang oleh pemerintah itu sudah kita set untuk tidak diakses oleh sekolah atau masyarakat. Itu salah satu bentuk yang dilakukan oleh Komdigi Bu dalam menegakkan upaya-upaya kita untuk tidak mensosialisasikan atau menurunkan judi online yang lebih besar. Jadi gitu ya Sultan ya. Begitu ada temannya yang kelihatan judi online, langsung ingatkan daripada nanti semakin buruk ke depannya, bukan hanya temannya atau mungkin orang-orang dewasa yang Sultan temui. Dijaga semangatnya supaya jangan sampai kena judi online, Sultan tidak kena, keluarganya tidak, teman-temannya tidak. Demikian Bu. Orang tua, nah ini sekarang orang tua, karena orang tua ini juga perannya cukup penting sekali gitu ya, harus mengontrol. Karena kalau anak sekolah itu kan hanya beberapa jam aja di sekolah, yang lainnya adalah di rumah. Mungkin silakan Ibu bisa boleh angkat tangan untuk bertanya. Ayo, nggak apa-apa Ibu, ada? Sekarang ada internet. Ya, sekarang ada internet, nggak bisa apa? Monggo Bu, silakan. Ibu grogi banyak TV ya? Iya. Iya. Ayo Bu. Anak saya main HP.
Oh, anaknya malah main HP toh. Ya. Terus? Gimana caranya mencegah? Oke. Gimana? Boleh sekali lagi tepuk tangan. Ini kayaknya bukan pertanyaan Ibu. Siapa tadi namanya? Ibu Nur Hidayah. Bukan hanya Ibu Nur Hidayah, kayaknya semuanya mewakili ya. Dilarang nggak? Sudah. Tapi Tambeng. jadi serba salah, kita kasih koneksi internet, main HP terus, kita nggak kasih, belajarnya susah gitu ya. Tapi pada dasarnya itu tadi. Jadi ini kita harus sama-sama, pemerintah, pendidik, orang tua. Kalau memang ini kan atas nama hak asasi, kita bangun supaya semua dapat informasi. Supaya tadi Bu Nuzulul nggak harus ke jendela ya, supaya anak-anak di sini punya informasi yang sama dengan anak-anak di ibu kota, di Surabaya, di Jakarta dan lain-lain ya. Tapi di saat yang bersamaan namanya ada kemudahan, pasti di situ juga turun tantangan. Jadi orang tuanya harus jaga anak-anaknya ya. Saya juga punya anak 2,5 tahun. Jadi itu pasti susah kalau ke anak kecil itu kita ngelarang, tapi harus bisa tegas ya Bapak Ibu, karena sekali lagi pendekatan teknologi tidak bisa hanya pendekatan teknologi. Pasti kita perlu orang tua, para pendidik untuk menjaga anak-anaknya, untuk mengatur jumlah waktu yang digunakan oleh anak-anak semua. Jangan sampai berlebihan. Di sini berlebihan nggak adik-adik, anak-anak semua pakai internetnya? Itu ibu-ibunya pada curhat kok Ibu Menteri jadinya katanya waktunya pakai internet. Nggak dengar orang tua, betul nggak? Oh, ada yang jujur, banyak yang jujur, anak madrasah jujur-jujur. Mana yang di sini nggak nurut sama orang tua gara-gara internet? Yang mana? Anaknya ibu yang mana? Anaknya ibu. Tapi nanti nggak dihukum sama bapak, nggak sama Pak Ketua Yayasan. Mana anaknya ibu tadi? Ibu Nur Hidayah? Mana? Oh ya. Jadi nanti supaya ibunya nggak curhat sama Ibu Menteri, tolong adiknya siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Rehan, kenapa nggak nurut sama ibunya kalau sudah pegang internet? Main game. Jujur ya Bu ya, main game tuh biasanya ada judinya loh. Ini enggak. ML. Oh, Mobile Legend, ya. Oke. Ini nanti mau gimana? Mau mengatur waktu sendiri atau mau diambil aja HP-nya nih? Ngatur sendiri. Janji? Ini depan semuanya ya, tepuk tangan dulu. Ya udah. Baik, terima kasih. Secara simbolik ya, dari Ibu Menteri kepada Ketua Yayasan Bukit Sofa Bapak Ahmad Romli, inilah dia sebuah kenang-kenangan yang diberikan oleh Ibu Menteri Komunikasi dan juga Digital kepada Yayasan Bukit Sofa Bapak Ahmad Romli SPDI. Silakan untuk bisa memberikan tepuk tangan. Boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak, Ibu dan juga seluruh tamu VIP terlebih dahulu, boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu.
Lanjut. Awas. Awas. Ayo. Kamera, tunggu jaga. Awas. Kalau ini salah satu tugas dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan infrastruktur, dan salah satunya ini mungkin tidak terbayang oleh kita karena di Pulau Jawa sendiri kita juga masih ada daerah yang memang sinyalnya belum baik. Di antaranya di Desa Kidal yang kita datangi saat ini, khususnya di Madrasah Sanawiyah Ibnu Sina yang memang ada bantuan dari Kementerian Komunikasi Digital. Demikian juga ada 5.400 titik madrasah maupun tempat-tempat sekolah agama lainnya yang kita pasang di seluruh Indonesia untuk tahun 2024 saat ini untuk memeriksa itu dan juga memastikan bahwa ini pemanfaatannya adalah untuk internet yang sehat, juga untuk internet yang baik, bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik pemanfaatannya ketika bantuan itu kita berikan. Mungkin itu sebagaimana teman-teman pers lihat, kami juga mohon dukungannya bahwa kita masih perlu membangun di banyak daerah lainnya di Indonesia, terkhusus Indonesia Timur, karena bahkan Pulau Jawa pun ini belum semuanya kita cover. Ini bisa dilakukan berjibaku bersama-sama, baik itu melalui program pemerintah ataupun operator seluler swasta. Kita dorong untuk masuk ke daerah-daerah yang memang belum ada sinyal dengan baik. Bu, terkait judi online, Bu, apa ada regulasi baru, Bu, yang mungkin disiapkan begitu, Bu, di tahun ini mungkin untuk benar-benar supaya orang itu jerah gitu, Bu, supaya menjadikan judi online itu racun gitu, Bu, mungkin, Bu. Kalau dari aturannya, dari undang-undang turunan undang-undang ITE itu sudah jelas larangannya, tinggal bagaimana nanti penegakan hukumnya. Kalau dari aturan saya rasa sudah cukup keras dan jelas dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa itu salah dan ada sanksi hukumnya. Dan nanti tinggal penegakan hukumnya seperti apa. Dan yang kita perbanyak juga adalah literasinya, karena kita melihat bahwa pendekatan teknologi saja tidak akan cukup, karena kita berkejar-kejaran dengan mereka yang juga ingin meracuni internet dengan konten-konten negatif, maka edukasi di saat yang bersamaan juga dilakukan secara masif. Gerakan literasi digital ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Hari ini saya bersyukur didampingi pemerintah kabupaten, ada pemerintah provinsi juga yang datang, karena kita harus bagi-bagi tugas bersama
termasuk juga media massa dalam melakukan literasi digital yang harusnya sangat masif gitu ya. Termasuk juga misalnya bagaimana membuat internet yang ramah anak. Itu pasti kita perlu juga bekerja sama dengan NGO yang memang pakar keanakan gitu. Tidak mungkin dari pemerintah sendiri yang membuat pengawasan itu. Kita juga bekerja sama dengan relawan TIK yang semuanya adalah relawan betul-betul, dan kami punya relawan se-Indonesia 8.000 yang tercatat. Belum yang LSM yang tidak tercatat dengan rapi sebagai relawan TIK itu juga banyak. Sekali lagi pendekatannya adalah tidak mungkin pendekatan teknologi saja, sehingga kita melibatkan banyak unsur masyarakat untuk membantu kami melakukan literasi digital. Dan alhamdulillah khususnya kemarin ketika kita melawan judi online itu kami banyak sekali dibantu oleh masyarakat yang secara mandiri rela untuk melakukan giat-giat di berbagai komunitasnya masing-masing dalam rangka memerangi judi online. Happy Budiman melaporkan. Merah,